Selamat sore Ibu Mary. Iya, selamat sore Bu Fitri. Ya. Tadi waktu Ibu Mary telepon ke saya bahwa Ibu Mary belum teman ya untuk berbicara atau cakap-cakap tentang apa yang Ibu Mary rasakan. Nah, karena kita sudah ketemu saat ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Mer apa yang menjadi permasalahan Ibu Mer yang membuat Ibu Mer merasa bahwa dalam pembelajaran itu ada hal yang belum puas bagi Ibu Mer. Ya, halo, bisa didengar? Ya, enggak kedengaran Bu Mer. Tapi ya, saya bilang ke Pak Oma, Dek, semati dulu tuh apa? Mak, jangan pakai dulu tuh wifi. Semati dulu kalau mau buka wifi. Selamat sore Bu Mer. Oh, terpental berarti Bu Mer sudah ada. Iya Bu Fitri, bisa kedengaran? Iya Bu. Kita ulang lagi. Kayak terpental tadi. Ya, bisa diulang lagi dari awal. Ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu Mary sampaikan kepada saya kemarin waktu ditelepon, dan saat ini kita sudah bertemu. Nah, saya melihat Ibu Mary rupanya murung ya. Ada beberapa hal yang Ibu Mary sampaikan kepada saya di telepon bahwa kita bertemu untuk bercakap-cakap tentang apa yang akan Ibu Mary sampaikan kepada saya, meminta pencerahan untuk permasalahan Ibu Mary di kelas. Nah, saat ini saya harapkan ketika kita bertemu saat ini kita bisa mendapatkan tujuan. Jadi tujuan apa yang akan kita dapatkan pada saat percakapan saat ini. Nah, saya ingin tanya kepada Ibu Mer, apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini perasaan yang luar biasa. Jadi pada dasarnya ada hal yang ingin saya ceritakan ya Bu. Saya ingin berkomunikasi dengan Ibu, meminta bantuan sehingga saya mampu untuk menetapkan apa yang menjadi permasalahan saya. Dan yang jadi permasalahan saya di sini yaitu masih ada teman-teman guru yang belum sehati sejalan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masih ada teman-teman guru yang menganggap bahwa tidak penting untuk pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan dalam tugas kita sebagai seorang pendidik. Walaupun di situ saya sudah menjelaskan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu memudahkan kita sebagai seorang pendidik maupun sebagai anak-anak kita mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi di sini saya meminta bantuan dukungan dari Ibu sehingga mampu kembali menjadi tujuan dasar saya, yaitu dari permasalahan ini. Ya,
Benar sekali Bu Mir. Memang dalam situasi yang ada di sekolah, memang tidak semua guru tentunya yang akan mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang menjadi permasalahan Ibu Mer ini saat ini adalah bagaimana mereka mau sama-sama bekerja sama untuk menjalankan pembelajaran berdiferensi di kelas masing-masing. Nah, menurut Ibu Mary, apakah ada ide-ide baru yang Ibu akan sampaikan? Ide-ide baru sehingga para pekerja ini mampu atau bisa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi bersama dengan Ibu Mary. Saya ingin bertanya apakah ide-ide baru dari Ibu Mary sehingga mereka bisa bersama-sama dengan Ibu Mary untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, kalau dari saya itu rencana aksi yang ingin saya lakukan di sini yaitu saya mau mengadakan semacam rapat kecil begitu atau pertemuan dengan mereka. Kemudian dari pertemuan itu kita akan mempercakapkan tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian dari percakapan itu juga saya akan meyakinkan mereka dengan keyakinan bersama bahwa pembelajaran itu akan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, akan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan juga dalam menerima pembelajaran itu akan merasa senang ketika mereka ada dalam satu metode pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi mungkin Bu ya, dari rencana saya yaitu saya mau mengadakan pertemuan dengan sejawat saya di sekolah dengan guru saya membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, memperkenalkan kepada mereka sekaligus meyakinkan mereka bahwa pembelajaran ini sangat penting untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Ya, mungkin begitu Bu. Ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Mary, saya mau bertanya kepada Ibu Mary, mulai dari mana yang akan Ibu Mary laksanakan? Jadi, kata Ibu Mary sudah memiliki rencana aksi itu, mulai dari mana? Rencananya Bu akan saya laksanakan minggu depan ya. Minggu depan akan saya laksanakan itu dengan memastikan waktu mereka yang ada sehingga benar-benar pertemuan atau percakapan yang hendak saya lakukan itu sungguh-sungguh dapat bermakna atau baik dalam pemandangan mereka sehingga apa yang nantinya saya akan percakapan dengan mereka itu berdampak positif bagi mereka. Sehingga dari percakapan itu kita bisa mengambil rencana ke depan untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas kita masing-masing. Ya. Apa saja yang akan Ibu Mary siapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut? Yang pasti saya akan mempersiapkan dalam pertemuan percakapan itu dengan LCD proyektor. Kemudian dalam LCD itu saya akan menayangkan bagaimana contoh pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan menjelaskan di dalamnya apakah itu mulai dengan video atau gambar, bagaimana menyenangkannya pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga mungkin ada teman-teman guru yang merasa sulit atau susah. Kurang kedengaran. Bu Mer, sudah tidak bisa dengar suaranya Ibu Mer. Mak, saya mati dulu, ada pakai di situ, Mak.
Bu, sudah. Bu Mer, ya. Siapa yang akan membantu Ibu Mer untuk pelaksanaan kegiatan nanti? Mungkin yang pertama yang saya minta bantuan ini yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah untuk memfasilitasi kami sebagai guru-guru untuk duduk dalam satu percakapan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian pastinya yang dapat membantu saya ketika dalam percakapan ini yaitu teman-teman rekan-rekan sejawat guru saya. Mungkin ya, bagus sekali ya idenya dari Ibu Mary. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah targetnya boleh berapa lama yang akan dilaksanakan? Kalau targetnya Bu mungkin 3 hari. 3 hari dari penetapan kita kalau dilaksanakan minggu depan, 3 hari dari tanggal yang sudah ditetapkan oleh kita dalam percakapan ini. Ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu Mer ketika kita sudah melaksanakan percakapan ini? Apakah Ibu Mer dapatkan ide-ide yang lebih lagi atau dapatkan penguatan sebagai refleksi kita pada saat ini? Iya. Yang pasti ketika Bu Mer, suaranya sudah hilang. Ya, mungkin jaringan ya Bu Mer karena hujan-hujan. Kalau saya itu kalau boleh ini. Kita coba bikin folder. Jadi tadi nggak bisa, tapi HP ini kuatnya. Sudah semua. Iya, itu maaf Bu, tadi saya tertinggal karena jaringan di sini kurang bersahabat. Iya, dimaklumi saya sudah begitu. Ya, namun yang pasti satu refleksi bahwa ketika saya melakukan percakapan ini, saya mendapatkan penguatan. Dalam hal ini saya hendak merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, meyakinkan teman-teman guru saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk kita laksanakan dalam setiap pembelajaran kelas. Ya, saya sampaikan. Ya, keren sekali ya, luar biasa ide-ide dari Ibu Mary untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, saya penasaran ya, kira-kira kapan lagi kita bisa janjian untuk ketemu? Saya ingin melihat, saya ingin bertanya kepada Bu Mary apa yang Ibu laksanakan, karena saya penasaran juga untuk kegiatan nanti Ibu Mary akan laksanakan pada hari Rabu. Iya, yang pasti Bu, kita akan bertemu lagi ketika saya sudah mencapai tujuan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini di sekolah saya, sehingga saya mampu meyakinkan teman-teman saya bahwa memang pembelajaran ini harus dilakukan di setiap pembelajaran kita di kelas masing-masing. Iya, Bu. Ya. Terima kasih Bu Mer atas waktunya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya juga. Dan mungkin sekarang kita berpindah peran ya Bu. Ya, sama-sama Bu Mer. Semoga bermanfaat ya. Ya Bu, terima kasih. Kita tinggal ini saja. Ya Bu Fit, kedengaran? Ya,
Sekarang kita berpindah peran karena hanya 15 menit ya Bu Umer. Iya. Kalau lihat di jam sekarang pukul 15 lewat 15 menit. Berarti kita berhenti 15.30. 15.30. Pas. Ya. Oh iya. Oke. Silakan Bu Mer. Jadi sekarang kita berpindah peran Bu Fasil. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Ibu Mary. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Bu Mer. Ya, iya. Kemarin saya melihat ada miss call di handphone saya, dan saya menerima pesan WA dari Ibu ya, Bu, bahwa ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ya pada di WA itu ya. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan? Ya. Bu Mer, yang saya ingin yang menjadi permasalahan saya saat ini adalah saya mempunyai permasalahan dengan satu anak di kelas ini yang saya rasa orang tuanya kurang mendukung. Jadi sampai 5% kelompok sini. Sudah ya. bisa dengar suara saya? Buatkan suaranya Bu tidak terlalu kedengaran, dekat lagi. Atau buta nih. Bu Fasil bisa minta tolong di unmute. Oh iya. Oke. Ya. Saya ada dalam beberapa hari ini saya merasa ada yang ganjal, dan mungkin saya begitu orangnya, kalau ada sesuatu masalah saya muka jadi seperti kurang semangat ya. Jadi saya ingin sekali untuk bertanya kepada Ibu Mary, kira-kira ada ide-ide apa yang bisa membantu saya dalam menghadapi satu anak yang gimana ya, anak ini pintar, termasuk secara kognitif anak ini pintar. Namun secara karakternya ini, anak ini di kelas ini biasanya kalau saya menegur, saya berbicara, dia ikuti kata-kata saya. Jadi kalau saya bilang, Naldi, tolong ya begini, dia lagi ikuti, Naldi tolong ya. Jadi seperti mengejek begitu dong. Jadi anak ini pintar, tapi secara karakternya itu saya ingin sekali meminta pencerahan kepada Ibu Mary, karena orang tuanya juga itu saya lihat membela anaknya. Jadi walaupun kita kadang-kala ada komunikasi dengan orang tuanya itu sangat membela anaknya. Jadi menurut Ibu Mary, apa yang harus saya lakukan ya untuk membuat anak ini bisa memiliki karakter yang baik, dan orang tuanya juga bisa membantu saya sebagai wali kelas. Jadi dalam hal ini ada dua hal, yaitu hubungan saya dengan orang tua baik, tapi ketika saya membangun komunikasi terhadap untuk masalah anak ini, orang tuanya akan berpikir anaknya yang benar, dan orang tuanya selalu bilang begini, anak saya di rumah dengar-dengaran, tetapi kenapa di sekolah kita begitu, seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi dari pembicaraan ini, kalau saya bisa menangkap tadi ya Bu, tujuan dari pembicaraan kita saat ini yaitu Ibu mau menceritakan sedikit permasalahan yang dihadapi oleh Ibu di dalam hal untuk bagaimana mendidik anak ini ya Bu, mendidik anak ini. Dan kalau menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini? Adakah trik-trik atau ada apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini? Ya, menurut yang sudah saya lakukan di kelas ini selama kurang lebih 5 bulan ya, itu kami kan sudah membuat keyakinan kelas, dan sama-sama sudah disepakati bersama. Semua siswa bekerja sama, berkolaborasi, membuat keyakinan kelas. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, anak ini sangat pintar dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun yang menjadi permasalahan saya yang ini, baik kepada saya maupun kepada rekan murid ya, rekan-rekannya, anak ini suka seperti itu yang saya sampaikan tadi. Kalau ada temannya bicara, dia ikuti temannya bicara. Jadi kalau dia bilang, Naldi kenapa begitu? Dia juga bilang, Naldi kenapa begitu? Seakan-akan maksudnya dia merasa dia yang benar, padahal dia sudah salah. Saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi kepada dia.
bahwa seperti karakter-karakter apa yang baik. Dan saya juga berpikir mungkin ya saya harus apa ya, maksudnya saya harus mendapatkan ide ya yang membuat anak ini bisa secara karakternya ini bisa berubah. Saya berpikir mungkin saya bisa untuk menjalin komunikasi secara pribadi ya, misalnya dengan anak ini ya Bu ya, sehingga terjalin koneksi ya, koneksi. Jadi mungkin saya bisa bercerita secara empat mata, karena selama ini kalau saya menegur memang di dalam kelas itu dengan keseluruhan siswa, belum pernah saya memanggil secara empat mata di kantor. Dan ini mungkin ide saya akan lakukan untuk anak ini. Iya, terima kasih Bu Fitri. Kalau bisa dilihat dari apa yang diceritakan oleh Ibu Fitri ini, apa yang kalau biasanya ada di level berapa yang diinginkan oleh Ibu Fitri ya? Biasanya kan kita belajar dari coaching ini, level yang terbaik itu level 10 ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu Fitri ini langkah dan tindakan yang Ibu Fitri ambil ini sudah ada di level berapa ya? Kalau menurut saya masih di level 7. Iya, level 7. Jadi apa yang bisa dilakukan supaya boleh ada di level angka 10. Jadi mungkin dengan trik-trik atau yang dilakukan oleh Ibu Fitri tadi kepada anak ini ya Bu. Misalnya pendekatan dengannya bercerita dari hati ke hati dengan anak ini, apa yang dia mau sebenarnya, mengapa dia melakukan hal-hal itu di dalam kelas. Padahal kalau dari segi IQ anak ini pintar ya Bu. Iya, pintar. Iya. Jadi dalam hal ini yang bisa saya tarik bahwa pendekatan-pendekatan yang akan Ibu lakukan yaitu untuk ada sampai di level 10 yaitu mendekati anak ini ya Bu, bercerita dari hati ke hati, kemudian menanyakan kepadanya mungkin kenapa engkau melakukan hal seperti itu dalam kelas, atau mungkin apa karena ada masalah apa dia sampai dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi dalam intinya di sini mendekati anak tersebut untuk mencari jalan keluar ya Bu dari masalah yang dihadapi saat ini. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang yaitu rencana aksi yang akan Ibu lakukan, boleh waktunya kapan? Ya, tentunya saya akan mulai melaksanakannya hari Jumat. Karena memang saat ini kami dalam ujian praktek ya, ujian praktek. Nah, sumatif praktek. Jadi untuk hari Jumat itu kan hari boleh dibilang hari bebas ya, maksudnya biasanya kita ekskul dan sebagainya. Saya akan memanggil anak tersebut secara pribadi di kantor, berkomunikasi secara empat mata, dan bahkan saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya, dalam hal ini ibunya, supaya ketika kita bicara di kantor nanti itu orang tuanya bisa tahu dan dari situ kita akan berkomunikasi dan berkolaborasi bersama untuk mendidik anak ini secara bersama-sama. Bukan saja saya di sekolah, tetapi saya juga harapkan orang tua di rumah juga bisa membantu saya agar anak ini bisa mendapat secara level saya boleh berada di titik 10 yang ada di angka 10. Jadi itu yang menjadi rencana aksi saya. Iya, terima kasih luar biasa sekali ya Bu. Yang akan Ibu lakukan dan yang pasti segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan hati ya Bu akan berdampak baik bagi anak-anak didik kita dan untuk memastikan bahwa Ibu berkomitmen dengan apa yang sudah dikatakan tadi itu seperti dari tanggung jawab yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut. Jadi di sini kita akan berefleksi apa yang didapat dari percakapan kita saat ini. Ya, refleksi bagi saya ketika saya melakukan percakapan seperti ini dengan Ibu Mary, saya mendapat banyak pencerahan dan penguatan. Jadi kalau mungkin saya pribadi yang saya sendiri yang memikirkan secara pribadi, saya akan mendapatkan penguatan. Tetapi ketika saya bercakap-cakap dengan Ibu Mary saat ini,
saya menambah ide saya dalam pikiran saya, oh seperti ini ya loh yang harus saya lakukan, dan saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Jadi ketika kekurangan saya akan tingkatkan, kelebihan saya tetap kembangkan. Bahkan saya bersyukur bisa coaching bersama dengan Ibu Mary ini, sehingga saya menemukan ide-ide baru untuk saya laksanakan untuk kasus dari anak ini, dari Snaldi. Iya, sungguh luar biasa ya Bu. Tapi seperti kata Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu menuntun ya. Menuntun murid-murid kita untuk mencapai kesejahteraan dan kesenangan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini saya ingin mendengarkan lagi minggu depan, mungkin kalau kita bisa ketemu, ada dalam satu percakapan lagi seperti ini, saya ingin mendengarkan bagaimana hasil yang didapat Ibu lewat nantinya rencana aksi yang akan Ibu lakukan pada hari Jumat ya Bu nanti. Ya, nanti kalau ada waktu kita bisa berjumpa lagi, sehingga kita dapat ngobrol lagi seperti ini tentang hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan di hari Jumat nanti. Iya Bu. Ya. Terima kasih atas sama-sama waktu yang ada, dan mudah-mudahan rencana aksi yang akan Ibu lakukan pada hari Jumat itu berbuah dengan baik. Amin. Dan tentunya ya Bu, itu semua akan menuntun anak-anak kita untuk mencapai kesejahteraan dan kesenangan yang setinggi-tingginya. Iya Bu. Terima kasih Bu Mary atas waktunya. Saya sudah banyak mendapatkan ide yang baru, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Mary. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Bu Fitri. Tuhan berkati bersama dengan keluarga yang ada di rumah ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Hasil demikianlah dialog kita sebagai coach dan coachen yang sudah bertukar peran saat ini. 30 menit Bu sudah. Bu Mary, orang mau isi lembar refleksi ini di lembar yang lalu. Kan ini 10 menit orang mau isi lembar refleksi. Apakah di lembar yang lalu seperti lalu? Memang Bu Fasil, yang lalu kan orang pernah isi lembar refleksi. Apakah itu atau orang mau isi lagi di rukol yang kedua? Mungkin masih mau isi itu Kang, masih isi di lembar itu. Iya kan? Bu, masih yang lalu. Coba isi. Karena yang lalu itu orang sempat isi itu Bu, yang Ibu Fasil suruh isi dan download yang lembar itu. Berarti orang isi guys 10 menit ya sekarang ya. Iya Bu. Ya. Bu izin matikan kamera ya Bu, ada jaringan.
Fit, kalau sudah download di Word itu yang lembar. Bu,
Jadi saat ini silakan kelompok mengisi refleksi ya. Silakan mengisi refleksi selama 10 menit. Kemudian lanjut dengan nanti akan presentasi. Jadi Bapak Ibu presentasi tepat mulai jam 15 lebih 10 menit.